Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Ahmad Fathahilah di channel NLP Spiritual Motivasi. Pada video kali ini kita membahas beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar ataupun yang sudah masuk di grup Telegram saya. Oke, beberapa pertanyaan ini cukup menarik untuk kita bahas di video kali ini. Nah, tema yang ditanyakan diantaranya adalah bagaimana cara menggandakan uang dengan teknik sedekah, kemudian cara membypass pikiran bawah sadar. Termasuk lagi pertanyaan tentang memutus karma buruk, dan yang terakhir adalah mengenai penyelarasan antara pikiran dengan perasaan. Oke ya, disimak terus videonya. Yang pertama kita bahas, Pak, kalau mau manifestasi uang 10 juta, gimana caranya? Kalau sedekah dulu 1 juta dengan harapan Tuhan melipat gandakan menjadi 10 juta. Gimana, bisa nggak tekniknya seperti itu? Bisa, tapi kita jangan berharap untuk terjadi. Sedekah itu kan basicnya harus ikhlas karena Allah semata. Kita harus melakukan sedekah di jalan Allah dengan tujuan hanya mengharapkan ridhonya, titik, dan selesai. Entah nanti itu dibalas, pasti dibalas berapa, wallahu alam, hanya Allah yang menghendaki berapa kepantasan yang akan kita dapatkan, begitu. Contoh, kita sedekah 1 juta, bisa dilipat gandakan menjadi 5 juta, bisa juga 10 juta, atau bahkan 100 juta, bahkan 1 miliar. Tergantung kesiapan kita dan kepantasan kita. Kalau memang kita pantasnya dengan sedekah 1 juta dan akan dilipat gandakan 10 juta, ya itu memang pantasnya. Tapi kalau kita dikasih 10 juta itu nggak pantas, pantasnya 100 juta. Nah, maka yang kita minta 10 juta tadi itu yang percuma. Kita lebih dari itu. Nah, makanya di sini basicnya kembali ke keikhlasan kita masing-masing. Pokoknya di saat kita sedekah, niatkan itu melakukan di jalan Allah. Misalnya untuk membantu saudara yang nggak punya, membantu orang yang kurang mampu, dan lain sebagainya. Niatkan di jalan Allah, niatkan mencari ridho Allah, selesai, dan titik. Ya pokoknya ikhlas lah gitu. Nah, ini studi kasus ya. 1 bulan yang lalu itu saya mendapatkan uang 1 juta rupiah, kurang lebih segitu. Kemudian saya buat sedekah kurang lebih 100 ribu. Saya buat untuk mentraktir teman-teman saya, dan oke, sudah selesai. Saya niatkan untuk mensyukuri apa yang saya dapatkan, ya mensyukuri karena Allah, selesai gitu. Terus apa jadinya di bulan ini? Ternyata rezeki saya dilipat gandakan menjadi 2 juta lebih, begitu. Ini tanpa saya minta loh. Saya juga kaget tuh, kok bisa begini. Nah, kenapa demikian? Karena saya melakukannya itu sudah saya niat mensyukuri karena pemberian Allah, dan saya melakukan juga karena Allah. Saya niat ikhlas sedekah, selesai, tidak mengharapkan apapun. Nah, ini yang saya tangkap. Di saat saya sedekah, ada perasaan legowo, ada perasaan bersyukur, ada perasaan karena Allah. Sudah, tidak mengharapkan apapun, dan pasti akan diganti oleh Allah berlipat ganda. Yang jelas kita nggak boleh minta, ya Allah saya sedekah sekian, mau minta sekian, enggak. Saya sedekah 1 juta, saya minta kembali 10 juta. Enggak seperti itu cara mainnya. Allah nggak bisa kita dikte, tapi serahkan semuanya itu kepada Allah, selesai. Allah nanti akan mengatur kepantasan kita, dapatkan berapa. Nah gitu. Oh ya, jadi kunci utama biar sedekah kita dilipat gandakan oleh Allah, artinya dilipat gandakan pahalanya ataupun dilipat gandakan uang kita, rezeki kita, harus dengan ikhlas, dengan ketulusan, dengan perasaan bersyukur, dengan perasaan lillahi ta'ala, titik. Serahkan semuanya pada Allah, entah nanti dilipat gandakan berapapun, terima dengan ikhlas, terima dengan bersyukur. Oke ya. Sekarang lanjut ke pertanyaan berikutnya. Cara membypass pikiran bawah sadar gimana, Pak? Oke, jadi begini. Di dalam NLP atau Neuro Linguistic Programming itu ada teknik yang namanya Milton Erickson Model atau Milton Model, begitu ringkasnya. Milton Model ini adalah suatu teknik khusus untuk membypass pikiran bawah sadar. Ada banyak sekali polanya, ya kurang lebih 20-an lebih gitu. Nah, teman-teman yang mau belajar NLP, ini saya sarankan membaca buku saya, Asyiknya Belajar NLP, atau masuk ke member YouTube saya, ya bergabung di channel saya ini. Oke, sekarang bagaimana sih caranya membypass pikiran bawah sadar? Yaitu dengan teknik Milton Model. Di antaranya adalah buat pikiran sadar bingung terlebih dahulu, atau buat pikiran sadar sibuk terlebih dahulu. Ya.
Nah, ketika pikiran sadar ini sibuk, maka nanti gerbang bawah sadar terbuka. Begitu. Atau kalau pikiran sadar ini mengalami kebingungan, maka akan terbuka. Dan di saat itulah pikiran bawah sadar mudah diakses. Gitu. Oke ya. Nah, ini menggunakan cara NLP. Sekarang kalau menggunakan cara hipnoterapi bisa nggak? Bisa. Bisa juga. Bisa banget, yaitu dengan teknik relaksasi. Begitu relaksasi, maka kita bisa membypass pikiran bawah sadar. Kita bisa masuk ke pikiran bawah sadar dan mendayagunakannya dengan baik. Begitu. Kemudian cara yang lain bisa dengan meditasi, ya, mengheningkan cipta, bisa banget itu. Atau juga kita menggunakan teknik merenung. Nah, merenung ini sebetulnya hampir sama dengan meditasi, ya. Merenung mendalam sampai masuk ke dalam diri kita. Nah, di saat itu kita sudah membypass pikiran bawah sadar. Gitu. Oke ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya tunggu video untuk cara memutus karma yang buruk. Semoga dibikin videonya, matur suwun. Nah, teman-teman, kalau ingin memutus karma buruk, ya, entah itu karma diri kita sendiri atas perbuatan buruk yang pernah kita lakukan, ataupun karma buruk yang mungkin datang dari leluhur kita, itu caranya adalah dengan teknik memaafkan. Begitu. Makanya teman-teman, kalau yang muslim ya, kan diajarkan membaca istighfar, membaca sayyidul istighfar, kan gitu. Itu sebetulnya apa sih? Memutus karma buruk, ya. Karma adalah suatu dampak yang kita terima, dan itu kesannya tidak baik, kesannya sangat merugikan diri kita. Maka kita harus bisa memaafkan diri kita sendiri. Mungkin kalau kita pernah salah dengan diri kita, itu juga mengakibatkan karma buruk. Terlebih lagi kalau kita pernah salah kepada orang lain, maka kita harus meminta maaf kepada orangnya dengan setulus hati. Atau kalau orangnya sudah nggak ada, mungkin dia teman jauh yang sudah nggak pernah kita temui, atau bahkan orangnya sudah meninggal, maka kita harus memintakan orang itu maaf kepada Allah. Kita juga minta maaf kepada Allah. Kalau bisa temui keluarganya, ya, kita memohon maaf setulusnya. Kemudian itu dibarengi dengan istighfar. Selesai. Lakukan istighfar sampai benar-benar plong, sampai perasaan ini legowo, perasaan menjadi netral kembali. Begitu. Di saat netral kembali, maka yang ditarik adalah hal-hal baik. Gitu. Jadi karma buruknya sudah hilang, sudah terputus. Begitu pula kalau kita merasa mendapatkan karma buruk dari leluhur kita, maka cara memutusnya juga sama, yaitu dengan istighfar. Itu cara yang diajarkan Islam ya. Nah, intinya apa? Kita memintakan maaf, memintakan ampun kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya garis keburukan ini terputus. Begitu. Nah, cara lainnya selain mengucapkan istighfar adalah dengan teknik Ho'oponopono. Ya, teman-teman bisa cari video saya yang membahas tentang Ho'oponopono. Teknik itu mirip dengan istighfar kalau dalam Islam. Nah, juga bisa digunakan untuk menetralisir karma buruk. Misalnya kita merasa bersalah dengan orang lain, terus kita bawa setiap hari. Akhirnya apa? Kita selalu ditimpa kesialan. Maka ucapkan Ho'oponopono. Ya, misalkan begini. Aku menyesal, maafkanlah aku. Terima kasih, aku mengasihimu. Begitu. Ucapkan itu terus-menerus sampai perasaan legowo. Perasaan kita menjadi netral kembali. Nah, di saat perasaan menjadi netral kembali atau legowo inilah karma buruk pasti terputus. Begitu. Nah, ada nggak cara lain? Ada, yaitu dengan teknik sedekah tadi yang sudah saya bahas di awal. Lakukan sedekah dengan tulus ikhlas, dengan sepenuh hati karena Allah, maka itu bisa memutus karma buruk. Kenapa demikian? Karena sedekah kan bisa menolak bala, bisa menolak hal-hal yang buruk terjadi pada kehidupan kita, dan menarik hal-hal baik dalam hidup kita. Nah, otomatis karma buruk juga terputus. Begitu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya sangat percaya kalau uang bisa datang dan ditarik menggunakan pikiran. Tapi yang tidak mudah itu cara menyelaraskan pikiran dan perasaan. Kadang pikiran kita memikirkan dan berkata, uang datang kepadaku dengan mudah dan lancar. Tapi perasaan kita malah bertolak belakang. Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana cara menyelaraskan antara pikiran dan perasaan. Begitu. Nah, ini memang begitu. Awalnya kita memang nggak sinkron, nggak selaras antara pikiran dan perasaan. Kenapa demikian? Karena teknik semacam ini itu bisa dibilang teknik yang baru dalam dunia pengembangan diri. Dulunya nggak ada. Ya, kalau kita mendapatkan sesuatu yang baru kemudian bertolak belakang dengan
data yang ada dalam diri kita itu hal yang normal, hal yang wajar. Nah, gimana solusinya? Pertama, cara yang terbaru ini, ilmu yang Anda dapatkan, misalkan ilmu tentang mentelepati uang ya, itu Anda yakini dulu sepenuh hati. Minimal Anda buat itu logis. Kalau itu logis, jadi masuk akal, maka nanti perasaan Anda akan memahaminya dan juga meyakininya. Sehingga kalau sudah meyakininya, karena itu masuk akal, maka nanti perasaan akan selaras dengan pikiran. Ya, contoh ini, uang datanglah kepadaku dengan mudah dan lancar di hari ini misalkan. Pikiran kita meminta seperti itu ke Tuhan atau ke semesta alam, tetapi batin kita, perasaan kita menolak. Kamu nggak kerja, dari mana dapat uang? Begitu. Nah, ini adalah dampak karena kita kurang belajar mengenai ilmu law of attraction, kurang belajar tentang ilmu hukum tarik menarik dengan apapun ya yang terkait dengan ini, begitu. Ini hal yang normal, wajar sekali. Ya, tidak jarang pula video-video saya yang tentang telepati uang, tentang menarik keajaiban di channel ini, itu ada komentar yang membantah. Kenapa demikian? Satu, karena memang informasi yang dia dapat belum selaras dengan ini, atau hal ini dianggap kurang masuk akal gitu. Nah, gimana solusinya kalau kita merasa perasaan kita ini kurang selaras dengan pikiran? Maka banyak-banyak belajar tentang ilmu pikiran, banyak-banyak belajar tentang ilmu keajaiban, ya, tentang ilmu law of attraction dan lain sebagainya. Begitu. Maka nantinya apa? Kalau kita sudah banyak belajar, informasinya sudah semakin banyak, maka nanti ilmu-ilmu semacam ini masuk akal gitu. Nah, maka saran saya, silakan Anda belajar fisika kuantum, belajar law of attraction, belajar NLP juga kalau bisa, ya, belajar pikiran bawah sadar begitu. Nah, maka nanti hal-hal semacam ini itu bisa diyakini oleh perasaan. Artinya antara pikiran dengan perasaan menjadi selaras gitu. Nah, kemudian gimana cara yang simpel? Cara yang lebih simpel apakah bisa tanpa harus belajar tetek bengek segala macam? Sebetulnya bisa. Cuma satu yang harus Anda lakukan, yaitu ketika ada perasaan yang menolak, katakan saja, aku akan membiasakan ini dan aku percaya bahwasanya keajaiban itu bisa aku dapatkan. Begitu. Ya. Katakan seperti itu ke dalam diri Anda sendiri. Aku percaya keajaiban bisa datang kepadaku. Aku percaya keberuntungan itu bisa didapatkan dengan mudah. Aku percaya uang itu bisa datang kepadaku dengan lancar. Gitu. Entah lewat usaha ataupun tanpa usaha bisa datang. Aku memilih percaya itu bisa terjadi. Aku memilih percaya keajaiban datang kepadaku. Aku memilih percaya keberuntungan selalu datang kepadaku. Nah, dengan cara seperti ini nanti, maka Anda sama dengan menggiring perasaan supaya meyakini apa yang diucapkan oleh pikiran. Nantinya terjadi keselarasan antara pikiran Anda dengan perasaan Anda itu. Oke, jelas ya? Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Mas Fatah. Izin bertanya, apakah meditasi harus dilakukan dengan posisi duduk bersila dan mata tertutup? Waalaikumsalam. Oke. Kalau menurut saya tidak sih. Tidak harus dengan posisi duduk bersila dan mata tertutup. Kalau saya belajar dari beberapa pakar meditasi, cara berduduk sila mata tertutup itu hanya bagi pemula saja, atau bagi orang yang nyaman dengan cara itu. Orang lain beda kasus. Ada yang suka meditasi sambil ngerokok, ada yang suka meditasi dengan menulis. Nah, ada yang meditasi dengan ngopi, bebas. Bahkan ada yang meditasi dengan menulis sebuah karya atau melukis sebuah karya. Itu juga bisa dikatakan meditasi. Nah, apa sih intinya meditasi itu? Intinya adalah kita hadir di saat ini, di momen ini, di saat sekarang, dan pikiran kita netral. Itu. Jadi kesadaran kita hadir di saat ini dan sedang netral, tidak banyak memikirkan apapun. Ya, netral, hadir di saat ini dan terfokus pada satu hal yang kita lakukan. Gitu. Mungkin bisa jadi saya sedang rekaman seperti ini bisa dibilang meditasi. Kenapa? Karena saya sedang hadir di saat ini, di saat momen ini, dan saya sadar penuh sedang melakukan rekaman ini. Gitu.
Nah, jadi setiap orang itu berbeda-beda. Silahkan sesuaikan dengan kemampuan Anda atau dengan passion Anda, maunya meditasi dengan cara bagaimana. Ini coba Anda tanyakan lebih lanjut ke pakar meditasi, begitu ya. Oke, satu lagi ya pertanyaannya. Minta tolong Mas, bagaimana caranya telepati agar supaya orang yang berhutang pada kita cepat bayar? Oke, yang pasti kita harus temui dulu orangnya ya, tagih dulu orangnya. Kalau memang orangnya itu tidak mau membayar, ya sudah, kita pakai cara telepati ini. Caranya adalah bayangkan orangnya di depan Anda, ya rasakan betul dia ada di depan Anda. Kemudian Anda bilang, ya misalkan Joni namanya, wahai Joni temanku, tolong besok ya kamu bayar hutang-hutangmu kepadaku sebesar 5 juta. Besok ya, kontan ya. Dan begitu kamu lunas, kamu nggak ada masalah sama sekali denganku. Aku pun juga sama begitu. Aku nggak ada masalah sama sekali denganmu. Itu, ucapkan itu berkali-kali sampai Anda merasa yakin telepati Anda nyampe ke orang tersebut. Gitu ya. Oke, saya ulangi lagi. Bayangkan orangnya ada di depan Anda, rasakan dia ada di depan Anda. Kemudian ya tambahkan seolah-olah ada tali penghubung atau ada sinar penghubung dari diri Anda ke orang itu. Nah, kemudian Anda katakan, wahai Joni, besok atau minggu ini kamu lunasi hutang-hutangmu padaku sebesar 5 juta rupiah. Saya tunggu di rumah, kamu hadir ke rumah dengan senyum, dengan senang hati. Dengan begitu, hutangmu lunas, kamu nggak ada masalah denganku, aku pun sama, nggak ada masalah denganmu. Oke, begitu ya. Itu cara sederhananya telepati seperti itu. Bisa Anda coba. Lantas gimana kalau nggak berhasil? Ya sudah, coba lagi, gitu aja kok. Ilmu semacam ini tuh nggak ada kepastian berhasil 100%, enggak. Ya, ada yang berhasil, ada yang belum berhasil, ada yang masih berproses dan lain sebagainya. Yang penting Anda niatkan untuk mengkontak dia. Itu. Terus kapan waktunya yang tepat untuk melakukan telepati ini? Waktu yang tepat ya itu setelah Isya. Nah, kira-kira jam 9 malam sampai jam 10 malam begitu. Kalau perlu lagi bangun di malam hari sekitar jam 2, jam 3 atau sebelum subuh ya. Lakukan sebelum subuh untuk mentelepati orangnya itu di saat kondisi pikiran Anda sedang sangat tenang, sangat netral ya. Di saat pikiran Anda itu sangat terfokus, lakukan itu. Nanti kebanyakan berhasil melakukan telepati ini. Oke teman-teman, terima kasih, itu dulu. Nanti akan saya sambung ke beberapa pertanyaan berikutnya di lain waktu. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.